Kenapa disebut masjid? Satu, tidak boleh dagang. Tidak boleh transaksi. Sekalipun menggunakan handphone. Misalkan bapak ibu, putra putrinya ada yang dagang online, dibawa ke masjid. Kemudian ada yang pesen transaksi, lalu di ladangan, oke. Barang yang dipesan itu diokehkan ketika sedang ngaji, maka dia sudah melakukan transaksi di dalam masjid yang hukumnya haram. Kedua, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Saya ketinggalan kopi kemarin malam minggu di Plesan, teuing dina meja, teuing di mana. Diumumkan, ya mah contoh, ya mah contoh, ya mah. Malam minggu kemarin saya nyimpan kopi, ketinggalan, teuing di mana? Teuing dina meja, teuing di dia. Kemudian saya umumkan di sini. Bapak Ibu barangkali menemukan ples botol kopi kemarin saya tertinggal, itu terlarang, tidak boleh. Bagaimana caranya supaya tidak mengumumkan barang yang hilang? Kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu yang bukan milik kita di dalam masjid, tinggal disimpan di atas di dalam lemari kaca, kemudian dikunci, simpan di luar, kemudian diberi tanda siapa yang kehilangan silakan menghubungi Pak Haji Alam. Karena beliaulah yang menjadi pengurus masjid ini. Itu caranya. Ketiga, tidak boleh menyanyikan syair. Bukan tidak boleh membaca syair. Tidak boleh menyanyikan syair. Mendendangkan. Ngalagukeun. Lamun maca syair mana? Apalagi syairnya untuk membantah syair orang-orang musyrik. Tapi lamun dinyanyikan menjadi haram. Keempat, tidak boleh tahalluk. Tahalluk itu begini. Sebelum Jumatan dimulai, sebelum sholat Jumat dimulai, jam 9, jam 10, jam 10-an lah ya, setengah 11, kita mengadakan pengajian. Seperti begini. Bapak Ibu baca Quran di sini, tahalluk namanya. Sebelum sholat Jumat dimulai. Itu tidak boleh di dalam masjid. Yang kelima, tidak boleh menagih hutang. Jadi lamun bapak yang mung ditagih hutangna, datang ke masjid. Andai kata terjadi transaksi nyokot hutang, maka Rasulullah memberikan sanksi moral dan sanksi sosial, harus dipotong setengah. Mata lamun hayang mung ditagih hutang, datang ke masjid. Komo lamun kumaha sama ustad lamun ditagih? Jadi setengah. Itulah masjid. Kemudian yang keenam, wanita yang haid, laki-laki yang junub, haram berdiam diri di masjid kecuali numpang lewat. Sering saya sampaikan ya, ibu barangkali lupa ini Mbak. Mau masuk rumah karena pulang dari pasar, kuncinya lupa, dibawa oleh suaminya. Ternyata suaminya sedang ngaji di masjid. Di SMS, di WA, suaminya tidak mau keluar, daker di silent si HP nate. HP-nya sedang di silent, nada deringnya tidak disuarakan. Lalu ibu masuk, langsung karena cepil suaminya, Pak, punten badannya nak kunci. Mama harek lebet. Itu boleh. Meskipun sedang head. Nah, bagi para marbot, mohon maaf, saya sebutkan secara khusus, di sebagian masjid tertentu, ada marbot yang tinggal tidur di dalam masjid. Hukumnya boleh. Tetapi hati-hati. Ketika junub, tidak mustahil itu. Marbot junub di dalam masjid. Maka segera dia harus keluar dari masjid itu, untuk mandi atau untuk bebersih. Itulah namanya masjid.